Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, selamat datang, selamat pagi bersama Al-Fakir Isa Al-Kaf kembali menemani ikhwan akhwat di Renungan di Bawah Naungan Al-Quran, edisi Tanya Jawab live langsung bersama Ustadz Husin bin Hamid Al-Attas yang alhamdulillah sudah bersamai kita di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. sehat selalu Ustadz ya. Amin, amin. Kita sudah memasuki awal-awal bulan Rajab Ustadz. Sebentar lagi Sya'ban, Allahu Akbar ya. Sya'ban sebentar lagi Ramadan Ustaz, Masya Allah. Gimana ini kita harus mempersiapkan diri menghadapi Ramadan ya Ustaz ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah saya sebut tadi, bahwa pagi hari ini insya Allah kita akan live tanya jawab, menjawab pertanyaan ikhwan akhwat sekalian yang disampaikan melalui pesan WhatsApp. Jika ikhwan akhwat ingin bertanya, silahkan kirimkan pesan WhatsApp di nomor 08 111 999 720. Sekali lagi nomor WhatsApp di nomor 08 111 999 720, atau bisa bertelepon di 021 845 1512. Kami tunggu pertanyaannya. Kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dari bacaan Al-Quran tadi Allah bukakan pintu hidayah, pintu rahmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, mari kita ke pertanyaan pertama nih Ustaz, dari hamba Allah di Bekasi. Ustaz, bagaimana menurut Ustaz jika seorang lelaki tidak mampu bekerja di tengah gempuran ekonomi? Bagaimana sebenarnya Islam memandang produktivitas? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Assalamu alaikum ayuhal ikhwah wal akhwat al-mu'minun wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab sucinya menegaskan kepada kita semua bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah bagi keluarga itu merupakan tanggung jawab laki-laki. Sebagaimana firman-Nya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sesungguhnya kaum laki-laki Allah subhanahu wa ta'ala amanatkan di atas pundak mereka untuk mengurus, mengayomi, menafkahkan, begitu pula meneruskan, karena kata qawwam ini merupakan sebuah kata yang dipilih
amat indah, amat tepat, mengandung makna yang amat betul-betul mendalam. Bukan hanya sekedar memberikan makan, minum, pakaian, demikian pula tempat kediaman, karena kita berbeda dengan hewan. Tapi tugas manusia di sini, secara khusus buat laki-laki, tugasnya di samping mengayomi, mengurus, melindungi, juga meluruskan. Itu merupakan tanggung jawab laki-laki. Oleh karena itu mereka harus tahu tanggung jawab amanat yang ada di atas pundak mereka sebelum mereka berumah tangga. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, dengan keutamaan yang Allah berikan atas masing-masing. Kaum pria diberikan keutamaan, kaum wanita pun diberikan keutamaan, dan tugas yang Allah amanatkan sesuai dengan keutamaan yang Allah berikan pada masing-masing. Wa bima anfaqu min amwalihim, begitu pula dengan apa? Dengan apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Begitu juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa al-mauludi lahu wa al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. bil ma'ruf. Al-maulud lahu di sini mau tidak mau apa? Suami. Kewajiban mereka untuk apa? Memberikan baik kebutuhan makan mereka, pakaian mereka, termasuk juga tempat tinggal mereka. Nah, wanita dengan sendirinya juga ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk taat bertakwa kepada Allah, mentaati juga suaminya, melaksanakan kewajiban dia untuk mengurus rumahnya, begitu pula anak-anaknya, agar mereka hidup saling melengkapi satu dengan lain dengan keutamaan yang Allah berikan kepada masing-masing. Tapi terkadang ada kondisi di mana laki-laki yang baik bertanggung jawab, tahu-tahu disebabkan karena kondisi ekonomi dia di PHK. Sedangkan sebelumnya dia penuh tanggung jawab pada istrinya, pada anak-anaknya, pada keluarganya. Apakah berarti seorang istri patut untuk meminta pisah dari suaminya karena suaminya berada dalam kondisi lemah dan belum mampu untuk memenuhi kewajiban dia dalam memberikan nafkah kepada istrinya? Kalau suaminya tidak bertanggung jawab sebelumnya, ya, pada saat dia mampu tanggung jawabnya kurang, pada saat dia kuat dia mengabaikan istrinya, pada saat dia lemah, istri pada saat tersebut katakan meminta untuk berpisah, wajar dengan melihat track record sebelumnya. Tapi bila suaminya tanggung jawab, baik, peduli, ya, pada saat dia mampu, nah pada saat dia PHK, kira-kira apa yang akan dipilih oleh wanita yang salihah, yang mengenal budi kebaikan suaminya? Dengan sendirinya dia akan menunggu dan berharap dari rahmat Allah. Ini merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka untuk menguji kesabaran mereka. Suami yang di PHK bukan berarti harapan hidupnya putus, tapi dia bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalan usaha yang lain, seperti yang kita saksikan bagaimana Sayyidah Hajar ketika ditinggalkan oleh suami di padang yang tak bertuan bersama anak yang masih bayi. Karena mereka meyakini bahwa ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pasrah kepadanya. Sayyidah Hajar menjalankan kewajiban dia untuk berusaha, yang diungkapkan dalam ungkapan sa'i. Karena kata sa'i itu dalam bahasa Arab artinya berusaha. Sa'a, yas'a, ana, as'a, yang artinya aku berusaha. Cuma karena ain susah disebutkan dalam bahasa Indonesia karena tidak ada huruf ain, maka berubah dari as'a menjadi usaha. Dia berusaha, setelah itu selebihnya baru dia pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dan anugerahkan bagi mereka rezekinya. Jadi kalau kita menghadapi cobaan dalam kehidupan kita, suami yang tadinya sehat, kuat, bekerja sakit, yang tadinya bekerja dengan penghasilan yang mencukupi bahkan melebihi kebutuhannya, di PHK. Ini ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hambanya untuk menguji
bagaimana syukur mereka pada saat diberikan nikmat, dan sabar mereka pada saat menghadapi ujian. Dan Allah sudah menegaskan hal ini dalam surat Al-Ankabut. Pada awal surah ini Allah berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia beranggapan bahwa cukup mereka mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak menghadapi ujian-ujian sebagaimana orang sebelum mereka. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka dengan ujian ini Allah akan melihat dan menampakkan siapa di antara mereka yang jujur dalam iman mereka, walaupun menghadapi badai, menghadapi cobaan, menghadapi berbagai macam daya tarik dan tawaran-tawaran yang menggoda, tetap mereka dalam keadaan jujur, dalam keadaan lurus dan istiqamah di atas kebenaran. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Melalui ujian baru akan terlihat siapa yang tulus, siapa yang dusta. Dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesempatan yang amat besar. Dia bisa melaksanakan amanat Allah, bisa berkhianat untuk memperkaya diri, untuk membangun katakan kemegahan bagi keluarganya. Tapi yang beriman walaupun berhadapan dengan pesona, pikat, kesempatan yang dihadap, tetap dia istiqamah di atas kebenaran. Begitu juga berhadapan dengan godaan dari wanita cantik yang menawarkan dirinya. Tapi dalam hubungan yang diharamkan Allah, dia mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi ujian-ujian semacam ini yang membuktikan siapa kita, juga derajat kita di sisi Allah. Jadi kalau seandainya seorang wanita suaminya yang tadinya bekerja berpenghasilan dengan baik, kemudian dia tidak mampu untuk memberikan nafkah karena kondisi keadaan yang dihadapi dari seorang yang punya pekerjaan di PHK atau katakan dalam keadaan sakit tidak mampu untuk mencari nafkah. Wanita yang salihah akan teringat pada kebaikan suaminya, kesetiaannya, tanggung jawabnya. Dia akan dengan penuh kesetiaan untuk melayani suaminya. Ada sebuah kisah menarik, ini true story dari orang yang kita kenal. Kebetulan orang ini tadinya sejahtera, punya rumah juga yang cukup baik. Kebetulan dia menikah dengan beberapa istri, bukan hanya satu istri. Satu hari Allah coba dia dengan kejatuhan dalam usahanya. Hingga akhirnya dia tidak mampu untuk menjalankan kewajiban dia memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Akhirnya dia memilih daripada dia menyia-nyiakan kewajiban dia terhadap keluarganya, dia datangi istrinya satu persatu. Dia mengatakan, saya tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah yang layak bagi kalian. Sebagaimana kalian tahu kondisi saya. Jadi bagaimana kalau seandainya kita berpisah? Si istri mengatakan, tidak mungkin. Kamu tetap suami saya, kamu gak usah berpikir untuk memberikan nafkah. Yang penting kamu jalankan kewajiban kamu sebagai suami. Waktu kamu datang kepada kami. Si perempuan menolak untuk berpisah. Kenapa? Karena dia menjumpai suaminya selama ini betul-betul memuliakan dirinya. Dia merasa orang biasa, tapi di hadapan suaminya karena perlakuannya begitu mulia, dia merasa apa? Dia merasa betul-betul menjadi wanita mulia di sisi suaminya. Datang lagi kepada istrinya yang lain, dia ucapkan hal yang sama. Si wanita enggan untuk berpisah. Bahkan si perempuan mengatakan, kamu gak usah berikan nafkah. Saya alhamdulillah cukup ada usaha. Bahkan kamu setiap menggilir kalau gak punya uang, saya berikan kamu ongkos. Kenapa? Karena si laki-laki ini memuliakan wanitanya. Dia bukan hanya melihat suaminya dari tanggung jawabnya memberikan nafkah kewajibannya, tapi dia melihat bahwa dia di samping suami dia merasakan kemuliaan. Walaupun hidupnya sederhana. Jadi yang penting, hal ini bukan karena kemalasan suami untuk berusaha,
bukan karena dia tidak bertanggung jawab, tapi kondisi kesulitan yang dihadapi di luar kehendaknya. Dia tetap berusaha mencari pekerjaan, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya terbatas pada tempat pekerjaan dia bekerja. Ada seorang laki-laki begitu di PHK dari pekerjaannya, dia bersabar, istri juga bersabar, mereka memohon pada Allah, tentu dapat pekerjaan dan lapangan usaha yang lebih baik, lebih besar pendapatannya. Karena apa? Karena syukur dan mereka kepada Allah dan sabar mereka. Jadi kalau berkaitan dengan produktivitas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman untuk berusaha, untuk bekerja. Allah Subhanahu wa taala akan membantu orang yang berusaha tapi tidak mencapai apa yang dia inginkan. Tapi Allah tidak akan membantu orang yang tidak berusaha dan bermalas-malasan. Dalam pepatah Arab, innallaha yajbur al-qusur wa la yajbur at-taqsir. Allah akan menambal, membantu orang yang sudah berusaha tapi nggak sampai. Allah akan datang kepadanya dengan rahmatnya. Tapi tidak akan sama sekali menolong, membantu orang-orang yang melalaikan kewajibannya. Jadi kalau dia katakan berusaha, tapi usahanya tidak mampu mencapai apa yang diinginkan, rahmat pertolongan Allah akan datang. Dengan syarat dalam usahanya, dia apa? Berharap kepada Allah. Oleh karena itu, ucapan Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya sekedar ritus, tapi ini betul-betul merupakan apa? Pembuka pintu rahmat Allah yang akan membuka bala bantuan yang datang dari Allah. Karena kalau kita hanya bergantung pada usaha kita, mustahil. Bergantung pada ilmu kita juga, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Oleh karena itu setelah kita bekerja, Allah perintahkan kita bertawakal pada Allah. Setelah kita berusaha, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Begitu juga fa idza faraghta fansab. Penutupnya wa ila rabbika farghab. Kalau kamu menyelesaikan itu pekerjaan, maka mulai lagi dengan usaha yang baru. Tapi ingat, seluruh harapan kamu tunjukkan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi berusaha, beramal, berjuang, ini yang akan membuka pintu rahmat Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ayat ini turun pada periode Mekah sebelum ada jihad perang. Berarti jahada yujahid sini orang-orang yang berjuang di jalan kami akan tunjukkan buat mereka jalan-jalan kami yang amat banyak. Wa innallaha lama'al muhsin. Allah selalu bersama orang yang berbuat kebajikan. Ini merupakan gambaran dari seorang mukmin muslim yang sejati, yang berusaha berjuang di jalan Allah, mengharapkan ridhonya dan tidak melalaikan kewajibannya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jawaban yang bagus sekali Ustaz. Ustaz, ini ada dari Fani Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ini bertanya, bagaimana dengan seorang yang sudah menunda-nunda berbuat kebaikan? Contoh Ustaz, ingin bersedekah tapi nanti saja. Tapi pada akhirnya dana yang digunakan untuk sodako terpakai untuk keperluan lain. Sebagian lain membaca Al-Quran, tapi nanti saja. Akhirnya malah membaca sosmed. Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah ini suatu penyakit hati Ustaz? Yaitu suka menunda-nunda berbuat amal soleh. Syukron Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pepatah yang berkata khairul birri ajiluhu. Sebaik-baik kebaikan itu apa? Kita segerakan. Kita segerakan. Karena begitu kita tunda, walaupun hanya beberapa saat, syaitan ini akan berusaha untuk apa? Menghalang-halangi kita berbuat kebaikan. Mendorong kita untuk berbuat yang keji. Syaitan ya'murukum bil fahsya'i. Syaitan ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Syaitan ini apa? Selalu mendorong kalian untuk berbuat keji dan munkar. Syaitan ya'iduhum. Ya, apa? Astagfirullah. Surat apa Ustaz? Al-Baqarah. Al-Baqarah. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه والله غني
wallahu ghaniyyun hamid. Ya'idukumul faqr. Asyaitan ya'idukum Faqr wa ya'murukum al-faqra bil wa ya'murukum bil fahsya. fahsya wallahu ya'idukum Maghfiratan maghfiratan minhu wa fadla wallahu Huwal ghaniyyul wasi'un alim. wasi'un alim. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah, Allah mengingatkan kita, asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan pada saat kita ingin berbuat kebaikan, berinfak di jalan Allah, menakut-nakuti dengan apa? Dengan ancaman kemiskinan. Kalau kita banyak-banyak membantu berinfak, mulai kita ditakuti dengan bayang-bayang kemiskinan. Subhanallah wa ya'murukum bil fahsya. Tapi mendorong, menganjurkan kalian berbuat yang keji. Walaupun biayanya besar, syaitan tidak akan menakut-nakuti dengan biaya besar. Malah akan memberikan janji-janji kesenangan, kenikmatan, keuntungan dan kebahagiaan. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah anjurkan dari perbuatan-perbuatan baik dan mulia ini, menjanjikan bagi kalian ampunannya. Di samping Allah berjanji untuk melipat gandakan balasan orang yang berinfak di jalan Allah. Satu dibalas menjadi 700 kali lipat. Allah juga janjikan bagi kalian di samping balasan dalam kehidupan dunia yang berlipat, Allah janjikan ampunan daripadanya. Wallahu wasi'un alim. Sungguh Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui segala sesuatu. Jadi orang-orang yang berinfak mendapatkan janji dari Allah yang tak terhingga. Di samping balasan yang berlipat di dunia, ampunan dari Allah, dan di hari akhirat mereka tidak akan mengalami ketakutan maupun kesedihan. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wa hum yahzanun. Orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Di jalan Allah ini bukan hanya terbatas perang di jalan Allah, tidak, tapi mencakup seluruh infak di tempat-tempat yang Allah ridhai. Mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Kemudian mereka tidak mengiringi infak yang mereka keluarkan dengan mengungkit-ungkit yang pernah kita berikan atau menyakiti perasaan orang yang kita berikan. Allah sediakan bagi mereka apa? Ganjaran mereka. Kemudian Allah bebaskan mereka dari ketakutan, kesedihan ketika manusia mengalami ketakutan. Itu manfaat yang Allah janjikan bagi orang yang berinfak. Dan setiap kali, setiap pagi hari, malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, gantikan mereka yang berinfak. Sedangkan sebaliknya, hancurkanlah harta mereka yang menahan harta mereka dan menimbun. Karena begitu mereka menimbun, berarti apa? Mereka memonopoli nikmat Allah. Maka sekian banyak orang akan hidup dalam penderitaan dan kesempitan akibat ulah mereka. Padahal Allah jadikan kita manusia ini, terutama yang beriman, ba'dukum min ba'din. Wal mu'minun wal mu'minat ba'dukum awliya'u ba'din. Orang yang beriman, baik itu pria wanita, sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Jadi berkaitan dengan apa? Dengan pertanyaan itu apa? Menunda-nunda. Nah, menunda-nunda untuk berbuat kebaikan itu justru yang diinginkan oleh syaitan. Ada sebuah riwayat, at-taswif syi'arus syaitan yulqihi fi qulubil mu'minin. Taswif diambil dari kata saufa. Sawwafa yusawwifu taswifan. Menunda-nunda, entar, sebentar lagi, besok. Itu merupakan semboyan syaitan yang dimasukkan dalam hati orang yang beriman. Sebelum dia berbuat kebaikan atau sebelum dia bertobat, datang ajal menjemput dia. Sebelum dia sempat berbuat kebaikan, kesempatan yang Allah berikan kepadanya hilang, baik itu kecukupan, kelebihan, kemampuan, kesehatan. Maka jangan pernah kita tunda kebaikan yang kita akan lakukan. Sebagai contoh, saya pernah mengalami hal tersebut. Ada orang minta bantuan, dia jelaskan kondisinya. Hati kita apa? Kita ingin berikan sepenuhnya apa yang dia inginkan.
Dari depan kita jalan ke belakang untuk ngambil uang. Kalau kita kasih sepenuhnya, akhirnya nggak ada semangat usaha dia. Betul nggak? Mulai kita bilang separuhnya aja, supaya separuh lagi dia bisa berusaha dan dia nggak terlalu mengandalkan. Begitu kita masuk ke kamar, mulai dari separuh apa? Syaitan membisikkan kita lagi untuk apa? Ada keperluan lain untuk ini. Kita bisa bantu orang lain. Kita kurangi lagi dari setengah menjadi seperempat. Waktu kita ambil uang, kita balik ke depan di tengah jalan, syaitan berusaha membisikkan kita untuk mengurangi lagi apa yang kita infakkan. Iya. Nah, kita bisa merasa bagaimana syaitan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk membuat kita apa? Bukan hanya menunda, bahkan mengurangi apa yang kita akan keluarkan. Padahal jarak begitu dekat kan? Betul. Minimal kalau nggak jadi dikurangin sama syaitan. Iya. Jadi kita lihat bagaimana syaitan berusaha untuk menghalang-halangi kita dari kebaikan, tapi untuk perbuatan maksiat. Contohnya katakan orang akan mengadakan ulang tahun. Dia sudah keluarkan katakan biayanya sebanyak 100 juta. Nanti ada orang mengatakan sebaiknya kalau ada ini, sebaiknya kita panggil tukang sulap, tambah lagi dananya. Itu subhanallah tanpa diperhitungkan. Tapi kalau untuk kebaikan, syaitan berusaha menghalang-halangi. Jadi semua upaya ya yang kita dengarkan di hati kita untuk menghalang-halangi kita melakukan kebaikan dengan segera atau mengurangi kebaikan yang kita akan keluarkan, itu merupakan wasawis syaitan wal iyadzubillah. Masya Allah. Berikutnya Ustaz, dari Maulana Yusuf. Oh, ini pertanyaan cukup menarik Ustaz, tapi beda tema nggak apa Ustaz ya? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz, maaf di luar tema, izin bertanya. Saya Ali Basya di Jalan Pajajaran, Sukabumi. Seandainya Ustadz, kalau ada pejabat yang menyalahgunakan jabatannya, bagaimana cara bertobatnya terutama yang berhubungan dengan manusia? Dan bagaimana ketika disidang atau dirampas hartanya tapi masih menempel dari hasil penyalahgunaan jabatannya? Mohon arahan dan bimbingan Ustadz. Terima kasih. Insya Allah. Saya ingat satu kejadian. Seorang bupati, kebetulan saya berceramah ya, di Mabes Polri. Ya. Di tengah-tengah tawanan-tawanan dari kalangan pejabat-pejabat tinggi atau mantan-mantan pejabat. Ada katakan mantan bupati, ada juga gubernur, semua kalangan orang-orang yang tadinya diberikan amanat. Dia ditahan. Lalu setelah usai ceramah, salah seorang dari mereka, salah seorang bupati bertanya, walaupun nggak langsung ke saya, gimana keadaan saya? Harta yang saya kumpulkan semua ini dari hasil pendapatan usaha yang tidak benar. Itu penyalahgunaan jabatan. Apa yang saya harus lakukan untuk bertobat? Saya katakan padanya, kalau seandainya kamu bisa balikkan ke negara, diterima oleh pejabat-pejabat yang jujur, disalurkan untuk kepentingan, ya, dan kembali untuk kepentingan rakyat, maka kamu serahkan kepada negara. Tapi kalau seandainya kamu serahkan ke negara, dimakan oleh pejabat-pejabat yang korup, tidak akan dikembalikan menjadi milik negara yang merupakan milik rakyat, sebaiknya kamu dirikan lembaga-lembaga yang manfaatnya kembali kepada umat manusia. Baik itu lembaga kesehatan ya, yang melayani kesehatan masyarakat, atau lembaga pendidikan, atau kamu membangun rumah-rumah untuk mereka-mereka orang-orang yang tidak memiliki tempat kediaman. Kembalikan kepada rakyat. Karena sebetulnya kekayaan negara itu merupakan milik rakyat yang dikuasakan kepada negara. Jadi kalau pejabat negaranya tidak bertanggung jawab atas kewajibannya, kamu kembalikan kepada rakyat. Yang kamu ambil paling yang menjadi hak kamu dari pendapatan kamu yang halal, selebihnya kamu kembalikan kepada rakyat. Sambil kamu bertobat mohon ampun kepada Allah. Kalau dia tulus ingin bertobat, tidak akan berat mengembalikan yang bukan haknya. Tapi bisa saja ketika dia tersentuh dia ingin bertobat, begitu nanti apa? Kembali kepada keadaannya semula, dia berpikir 1000 kali untuk mengeluarkan apa yang menjadi apa?
yang menjadi hak rakyat yang bukan menjadi hak miliknya. Tapi ada sebahagian dari mereka betul-betul yang rela mengembalikan apa yang bukan menjadi miliknya, dan dia bertobat dengan taubatan nasuha. Jadi kalau seandainya Anda merasa bahwa yang di tangan Anda ini bukan milik Anda, coba dirikan satu lembaga yang bisa membawa manfaat bagi rakyat. Dengan niat apa? Bukan niat sedekah. Kalau sedekah itu dari uang pribadi kamu, tapi mengembalikan hak-hak rakyat. Karena kalau kita kembalikan ke negara nggak jelas siapa yang bakal menerima dan di mana dia akan disalurkan. Anda lebih tahulah terhadap pejabat-pejabat kita bagaimana keadaan mereka. Walaupun rakyat sedang lapar pun, sebahagian dari mereka tuh masih ingin makan uang rakyat. Ini yang kita saksikan di depan mata kita. Nah, kalau seandainya hartanya dirampas, dia dipidanakan katakan, hingga tidak memiliki apa-apa, maka dengan sendirinya apa? Mohon kepada Allah agar menjadikan kejadian yang dihadapi dengan sendiri dihukum, dipermalukan, kemudian dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya, perbaiki dirinya, pintu taubat terbuka dengan luas. Tapi selagi dia masih melakukan tindakan korupsi, walaupun dia infakkan sebagian besar harta yang didapatkan dari hasil korupsi, dan dia tidak bertobat, maka sholatnya terkatung-katung, begitu juga puasanya, begitu juga ibadahnya, sampai dia bertobat pada Allah Ta'ala. Karena yang Allah terima hanya dari orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah mengisahkan anak Adam ketika berkata pada saudaranya yang marah karena amalnya ditolak sedangkan saudara ditolak, dia mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kamu jangan salahkan saya, karena Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang melakukan tindakan korupsi, menyalahgunakan jabatan, kalau ingin diterima sholatnya, ingin diterima siamnya, diterima juga ibadahnya, sedekah dan infaknya, bertobat. Bertobat, hentikan perbuatan yang tidak benar, maka mulai saat itu amal ibadahnya insya Allah akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan keluarkan yang bukan miliknya menjadi haknya, kembali kepada rakyat dengan cara yang bijaksana yang menjamin betul-betul apa? Pengembalian ini sepenuhnya kembali kepada rakyat yang berhak. Nah, mudah-mudahan Allah terima taubat Anda, karena terang-terangan hisab di hari akhirat jauh lebih besar dibandingkan apa yang dihadapi oleh seorang di hadapan KPK maupun kepolisian. Kalau KPK bisa diajak tawar-menawar, kepolisian juga bisa begitu. Malah kalau tawar-menawar lebih menguntungkan. Saya kenal satu orang yang kerja sama dengan seorang pejabat. Akhirnya dikejar oleh KPK kira-kira sekitar 10 tahun yang lampau. Akhirnya dia kumpulkan anak-anak yatim di rumahnya. Saya termasuk orang yang hadir. Saya nggak tahu tadi tujuannya apa. Ternyata minta didoakan supaya terbebas dari KPK. Dari apa? Jerat hukum. Saya bilang kalau kamu ingin terbebas, taubat. Kembali pada Allah. Karena walaupun kamu panggil anak-anak yatim ini, kamu minta kepada Allah supaya kamu dibebaskan dari apa? Dari jerat KPK. Kamu lepas dari KPK akan berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Di sana kamu tidak mungkin melakukan tawar-menawar. Jadi lebih baik kita jujur bersama Allah, jujur bersama diri kita. Kita perbaiki sikap kita agar sesuai dengan keridhaan Allah. Ini merupakan jalan keselamatan buat kita. Jadi mereka-mereka yang pernah melakukan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan dirinya, atau yang sekarang yang sedang melakukan, sebelum terlambat, mari kita bertaubat kembali kepada Allah bersama-sama. Wallahu a'lam. Ustaz, tapi kalau misalnya ketangkep kemudian dia menjalani proses hukum, semua proses hukum dia jalani dan keputusan pengadilan dia jalani, apakah itu termasuk sudah bertobat jadinya, Ustaz? Meskipun hartanya barangkali belum balik. Begini, kalau di hatinya betul-betul dia bertaubat kembali kepada Allah sepenuhnya, kemudian apa? Di tangan dia masih ada uang dari hasil apa? Dari hasil korupsi, penyalahgunaan jabatan. Maka taubat dia tidak akan sempurna sampai dia mengembalikan yang bukan haknya. Karena kan persyaratan orang bertaubat itu kalau berkaitan dengan seseorang, ya,
Di samping dia menghentikan perbuatan yang tidak benar, dia menyesali perbuatannya, mengembalikan hak orang tersebut atau minta keikhlasannya. Betul. Nah, kalau berkaitan dengan hak rakyat, dengan sendirinya harus dikembalikan apa? Kepada rakyat, dan yang terbaik dengan mendirikan lembaga-lembaga yang bisa membawa manfaat yang terus-menerus kembali kepada rakyat. Jadi kalau saya mendirikan rumah sakit, ya, tapi rumah sakitnya bukan apa? Rumah sakit yang labawi, tapi rumah sakit yang dirlaba, yang mengharapkan betul-betul apa? Pelayanan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Dan hari ini kan bermanfaat. Yes. Dan untuk katakan apa? Untuk mereka-mereka yang tidak mampu sepenuhnya ditanggung rumah sakit, yang mampu membayar, tapi bukan apa? Kembali manfaat keuntungannya kepada mereka yang membangun rumah sakit tersebut sepenuhnya menjadi milik Allah. Dan ini insya Allah akan membina para dokternya juga untuk melakukan pekerjaan mereka dengan ikhlas. Jangan untuk kelas-kelas yang tinggi mereka perhatikan, untuk bangsal mereka tidak perhatikan. Kalau perlu kelasnya semua disamakan, tidak ada yang namanya VIP. Semua sama. Perhatian para dokter dan lainnya pun sama. Dan para dokter juga akan mendapatkan bahagian mereka dengan penuh keadilan, tapi terhadap yang lemah, rumah sakit maupun dokternya mengikhlaskan amal mereka, itulah merupakan jihad mereka. Wallahu a'lam. Nah, ini Ustaz, ada satu orang kita kenal Ustaz, masuk penjara. Kemudian dia cerita beberapa teman-temannya, menurut keyakinan dia ada beberapa teman-temannya yang kena kasus masuk penjara karena kasus penggelapan dana. Ketika di penjara, vonis jatuh 2-3 tahun. Ketika dia kena kasus penggelapan dana, di dalam dia sudah menyimpan uang sekian miliar. Kan dia sudah pasang badas, proses hukum sudah selesai. Ketika dia keluar, duitnya masih ada Ustaz. Nah, ini hukumnya bagaimana Ustaz? Duitnya yang didapatkan dengan cara yang tidak halal wajib untuk dikembalikan. Wajib, tidak ada tawar-menawar. Karena apa? Karena itu didapatkan bukan dari usaha dia yang halal. Jadi kalau katakan gaji dia 50 juta, ya, usaha yang halal katakan berkembang, maka yang diterima dari gaji dia maupun usaha yang halal. Selebihnya kembalikan. Katakan umpamanya dia mengalami kesulitan. Kesulitannya bagaimana? Dia dengan apa yang didapatkan dari yang halal ini, artinya betul-betul dalam kondisi apa? Tidak mencukupi. Bercampur hartanya yang halal bersama yang bukan menjadi hak. Dia bisa kembalikan perlahan-lahan, ya, karena kondisinya. Kembalikan katakan separuh dulu atau seperempat dulu, secara bertahap dikembalikan hingga sepenuhnya bersih dari apa? Dari harta yang bukan menjadi miliknya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Katakan dalam bentuk aset, ada uang di situ, ada uang juga yang haram bercampur menjadi satu. Dia bisa menunggu sampai rumah tersebut terjual, diambil yang menjadi hak dia, dikembalikan yang bukan menjadi hak dia. Dan ini bukan hak satu orang, hak rakyat. Hak rakyat. Tapi pejabat ini tidak sadar, dia beranggapan ketika melakukan tindakan korupsi, dia melakukan tindakan korupsi pengkhianatan terhadap jabatan dia. Dia tidak sadar bahwa ini kembali kepada apa? Kerugian yang derita oleh rakyat. Bagaimana dia di hari kemudian nanti ketika rakyat menuntut dia. Sekarang dia tidak merasakan hal tersebut, tapi di hari kemudian nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mewakili orang-orang yang zalim untuk menuntut hak-hak mereka. Nah, ulama juga dalam hal ini nggak boleh sama sekali apa? Mendoakan dia supaya jabatannya terus naik. Dan dia juga jangan dosa berarti dosa. Kalau dia doakan seorang yang zalim, maka dia bertanggung jawab. Dia berkontribusi dalam kezaliman. Dan kemudian dia tidak boleh juga terima uang dari orang tersebut untuk kepentingannya. Tapi kalau si pejabat tobat mengatakan, tolong Ustadz Isa, ini dana yang saya dapatkan dari hasil korupsi, coba dengan cara bijak kembalikan kepada rakyat yang berhak. Itu boleh. Tapi kalau si ulama terima angpau dari koruptor, maka dia berkontribusi dalam perbuatan tersebut. Saya teringat sebuah kisah. Satu pengusaha yang biasa meminjamkan kuda. Usaha dia seperti rental kuda. Stable. Ya. Kebetulan dia bekerja sama dengan pemerintahan Abbasiyah. Pada saat itu diperintah oleh Harun Rashid. Dia menyewakan kuda-kudanya untuk pekerjaan yang berhubungan dengan apa? Kepentingan pemerintah.
Dia datang kepada seorang ulama yang cukup terkenal, yaitu Abu Abdullah As-Sadiq. Dia mengatakan, ya Abu Abdullah, bagaimana kira-kira usaha saya ini yang saya lakukan ya, dengan meminjamkan apa? Dengan meminjamkan rental kuda. Kuda-kuda saya dengan penguasa. Dijawab oleh Abu Abdullah As-Sadiq, anta syarikuhu fi dhulmi, kamu sekutunya dalam kezaliman. Dia mengatakan, walima dzalika ya Abu Abdullah, bagaimana kok saya bisa termasuk? Dia bilang, kamu pasti berharap supaya dia menyelesaikan apa? Bayarannya. Oke. Kamu mendoakan dia supaya dipanjangkan umurnya. Supaya dipanjangkan umurnya. Dilancarkan agar urusannya. dia mampu untuk membayar kewajibannya kepada kamu. Maka anta syarikuhu fil dhulm. Kamu sekutunya dalam kezaliman. Bayangkan ini masalah yang kita anggap biasa kan. Iya, Saya kerja dengan menyediakan kuda dan saya terima keuntungan dari hal tersebut. Tapi ini ternyata berkaitan dengan apa? Dengan kepentingannya yang ada pada orang tersebut, yang mendorong dia untuk mendoakan orang tersebut agar tetap apa? Agar tetap mampu untuk membayar kewajibannya. Nah, kita kalau bekerja sama dengan orang yang zalim, kita berharap dia membayar kewajiban dia kan. Bagaimana kalau sampai dia meninggal dunia? Atau dia nggak mampu untuk membayar dan melaksanakan kewajiban kita? Kita merasa dirugikan, maka kita doakan supaya dia rezeki digampangkan, supaya dipanjangkan umurnya. Padahal usaha dia merupakan usaha yang tidak benar. Jadi lebih baik jangan dekat-dekat dengan para penguasa yang zalim, yang tidak benar, dengan pejabat yang korup. Akhirnya lama-kelamaan kita menganggap tindakan korupsi itu apa? Benar. Apalagi kalau kita terima angpau dalam kebutuhan kita. Ada acara diberikan bantuan, ada kebutuhan diberikan pertolongan. Kita minta dan berharap kepada orang seperti ini, yang mau tidak mau, kita akan melihat dia dari sisi negatif, walaupun berbuat tidak benar. Nah, ini yang terjadi. Positif ya. Jadi lebih baik dari sisi positifnya. Pasti dia akan memandang dari sisi positifnya, karena berikan manfaat buat dia kan. Karena orang punya kecondongan menilai orang baik itu tergantung baik pada dirinya. Benar. Walaupun dia berbuat zalim pada masyarakat, ya, dia menyalahgunakan jabatannya, tapi kalau baik padanya, waktu ditanya bagaimana pandangan kamu terhadap fulan, wah dia orang baik, orang yang penuh kepedulian, karena berkaitan dengan dirinya. Jarang orang bersifat objektif dalam masalah ini. Tetapi kalau seorang betul-betul adil, ketika dia melihat, katakan seorang terhadap dia kurang baik, mungkin disebabkan karena persoalan tertentu, tapi terhadap umat, terhadap masyarakat dia betul-betul berlaku adil. Seharusnya dia mengatakan, fulan saya lihat dari pekerjaannya, amalnya, kejujurannya orang yang adil, Masya Allah. Walaupun antara saya dengan dia ada hal-hal yang saya tidak sukai, tapi secara objektif saya katakan bahwa dia baik. Nah, ini yang berbahaya buat ustadz, ya, buat kalangan-kalangan tertentu, dekat dengan para pejabat yang korup, yang tidak benar, mendapatkan manfaat dari mereka, akhirnya matanya menjadi buta, telinganya menjadi tuli, lidahnya keluh. Akhirnya dia tidak menilai dengan penilaian yang positif. Dia bukan berbicara secara adil dan objektif, tapi berbicara dengan logika Tuhan yang memberikan manfaat buat dirinya. Nah, Ustaz, kan tadi Ustaz bilang kalau kita dititipin dana untuk kembalikan ke umat, itu tadi boleh. Walaupun dia nggak bilang itu dana dari mana kan. Tapi kita tahu dia memegang jabatan yang mana di situ banyak syubhatnya dan lain sebagainya. Kita dititipin dana untuk kita sumbangin. Itu nggak ada masalah, Ustaz. Enggak. Nanti kita kembalikan kepada mereka-mereka yang berhak. Saya pernah sekali waktu pada era Presiden Soeharto ya, diundang ke satu acara sholat tarawih berjamaah. Kebetulan yang hadir kalangan-kalangan dari keluarga cendana pada saat itu, dari pejabat-pejabat tinggi. Saya punya harapan mungkin saya datang bisa memberikan manfaat, berikan nasihat. Karena tujuan saya bukan untuk menyenangkan mereka. Setelah acara mereka berikan apa? Saya menolak untuk menerima tapi dipaksakan. Kita kan gak enak kalau depan umum tarik-menarik kan. Saya terima itu uang. Tapi sepanjang perjalanan hati gelisah yang luar biasa. Gelisah bukan karena apa-apa, gelisah karena uang ini. Yang saya tahu berasal dari pejabat-pejabat yang
pejabat-pejabat yang menyalahgunakan jabatan mereka. Mereka bersenang-senang, berkumpul bersama-sama, sholat tarawih, mengundang ulama juga untuk membuat apa? Hati mereka tentram dan mereka berharap apa yang mereka nikmati ini bisa berlangsung lama. Sedangkan usaha hanya menerima sedikit kan, seperti kucing yang duduk di bawah meja tuannya untuk mendapatkan sisa-sisa makanan. Saya punya hati sepanjang perjalanan gelisah. Akhirnya sebelum sampai ke rumah, saya mampir di pinggir kali, di tengah-tengah orang-orang yang susah. Semuanya saya keluarkan untuk mereka. Baru subhanallah hati pada saat itu plong dan tentram. Jadi Allah kasih subhanallah, keburukan itu menimbulkan kegelisahan, sedangkan yang baik memberikan rasa tentram di hati kita. Jadi jangan sekali-kali kita akrab dekat dengan pejabat yang korup kecuali untuk memberikan nasihat. Allah berfirman dalam surat Hud, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Jangan kalian rukun. Bahasa Indonesia itu rukun tuh menggambarkan keharmonian kan? Jangan kalian rukun, dekat, nemplok ya, dengan orang-orang yang zalim. Akhirnya kalian terkena azab api neraka walaupun kalian enggak menjadi pelaku, tapi karena berkumpul bersama mereka pada saat azab turun kalian kena. Akhirnya kalian tidak menjumpai pelindung yang akan menolong kalian dan kalian betul-betul dalam keadaan yang amat menyedihkan. Nah ini yang paling susah buat kita nih para ustadz, para pendakwah kalau berhadapan dengan orang-orang seperti mereka. Apalagi dengan mulut manisnya, dengan hadiahnya. Siapa orang yang tidak suka hadiah? Betul enggak? Apalagi kebutuhan zaman sekarang cukup banyak. Oleh karena itu bagi orang yang tidak tahan, lebih baik tidak dekat, tidak kumpul bersama mereka. Padahal kata Ustaz tadi seperti kucing yang dikasih tulangnya dong. Betul, dia nungguin, dia gembira dikasih makan tulang ikan. Daging dimakan oleh Tuhan. Tapi di hari akhirat yang paling besar siapa hisapnya? Yang makan tulang. Yang makan tulang ini, ustaz yang makan tulang itu yang paling besar hisapnya. Karena seharusnya dia beramar ma'ruf bernahi mungkar. Tapi apa? Tapi dia justru berkumpul bersama orang yang zalim, memberikan restu dan dukungan. Dan rata-rata yang saya jumpai selama kurang lebih mungkin 30 tahun ini, pejabat-pejabat konglomerat kalau mengundang para ulama bukan karena ingin mendengarkan nasihat yang formalitas baik, saja. bukan ingin memperbaiki, tapi sekedar apa? Sekedar acara yang menyempurnakan apa? Menyempurnakan tujuan mereka dengan doa dari para ulama, pembacaan Al-Quran. Al-Quran dibaca bukan untuk diresapi. Ulama juga ceramah mulai memuji-muji, mengangkat ya, mengangkat-ngangkat, ya, menyanjung. Itu yang saya jumpai dengan telinga saya rasakan langsung. Dia memberikan pujian, sanjungan tanpa mengingatkan dirinya bahwa dirinya sebentar lagi bakal dipanggil oleh Allah dan bertanggung jawab atas amal perbuatan yang dilakukan. Padahal kalau kita kumpul bersama-sama dalam suasana yang saling mengingatkan, hati kita damai. Benar, Ustaz. Karena kita ini mau nggak mau kan suka mengalami saat lupa, nggak sadar, lengah. Begitu diingatkan, ya fulan, apa yang kamu perbuat ini betul-betul menjatuhkan, mempermalukan diri kamu. Kita tersadar pada saat itu. Karena al-mu'min mir'atu akhi, seorang yang beriman itu merupakan cermin bagi saudaranya. Dia bisa melihat dirinya melalui apa? Saudaranya. Nah, kenapa Allah perintahkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri setelah iman dan amal soleh? Karena apa? Karena manusia ada saat-saat dia lupa, lengah, tidak menyadari perbuatan yang dilakukan. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Nah, Ustaz, saat kita mengembalikan uang tadi ke rakyat, kemudian kita publikasi, publikasinya itu dosa nggak, Ustaz? Publikasi bahwa seperti ini apa, duit dari uang dari politikus ini nih, alhamdulillah. Jadi begini masalahnya, pejabat-pejabat di saat mereka menyumbangkan sesuatu ke masjid, ke usaha-usaha tertentu, biasanya mereka ingin disebutkan kan? Iya benar. Supaya memperbaiki nama mereka di tengah-tengah masyarakat. Pejabat yang soleh, yang baik, yang peduli terhadap rakyat, dijadikan sebagai alat propaganda atau alat kampanye. Nah, dengan hal ini seharusnya kita tidak lakukan sama sekali. Saya pernah sekali waktu ketika sedang berkembang isu lemak babi pada era Sudomo dulu ya, mulai perusahaan-perusahaan ya, yang memproduksi makanan ya, Indofood dan lain sebagainya berusaha mengundang para ulama untuk apa? Mengadakan acara-acara, katakan tablik akbar, kemudian di atas podium ditaruh
sambal ABC, produk-produk yang menjadi keributan tuh, sambal-sambal produk-produk mereka supaya kesannya apa? Bahwa ini produk halal semuanya. Padahal si ulama nggak pernah memeriksa di laboratorium apakah produk tersebut halal atau tidak. Tapi karena sumbangan yang diberikan oleh produsen ini, kemudian dengan dengan katakan dengan baleho ya, dengan barang-barang produksi yang diletakkan di atas di atas podium, kan secara nggak langsung ulama merestui. Bahkan ada yang diundang ke pabrik Indomie kalau tidak salah pada saat itu. Diundang, ya, rame-rame mereka makan Indomie. Mereka bilang kami nggak melihat babi dan nggak melihat kepala babi maupun daging babi di sana. Ini kan sikap yang salah. Dia bukan datang sebagai seorang yang bertanggung jawab untuk meneliti apakah Indomie atau yang serupa mengandung babi atau tidak. Tapi diundang untuk makan di tengah-tengah mereka dan menunjukkan kepada umat bahwa apa yang dilakukan membuktikan bahwa semua ini halal. Saya nggak menuduh Indomie itu mengandung lemak babi, tapi sikap ulamanya salah. Kecuali kalau mereka teliti, mereka periksa ya di laboratorium betul bersih, baru dia mengatakan dengan jujur bahwa tidak ada temuan yang menunjukkan adanya unsur babi pada makanan tersebut. Itu cara yang baik. Tapi kita menjadi alat aja, alat propaganda, alat kampanye pada saat pemilu, atau alat untuk menghalalkan sesuatu yang tidak jelas. Tapi karena uangnya besar, kita lagi susah Ustadz, lagi butuh, anak kita mau sekolah, mau bayar ini, bayar itu, kita terima, kita pasrahin sama Allah Ta'ala. Ini cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah Ustaz. Berikutnya ini dari Muhammad di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana sikap kita jika kita dipinjami uang oleh orang lain dan orang tersebut belum mampu menjawab? Di sisi lain kita butuh, tapi di sisi lain juga kita kasihan sama orang yang kita pinjami itu. Sudah jatuh tempo Ustaz. Terima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kalau orang yang meminjam dalam keadaan sempit, fanadhiratun ila maisarah ay fa'anzirhu ila sa'atil yusr. Kalau yang meminjam dalam keadaan sempit belum mampu untuk menunaikan kewajiban dia dan bukan karena kesengajaan, maka tangguhkan dia sampai saat dia menghadapi kemudahan. Kalau kamu sedekahkan, itu akan lebih baik lagi. Melihat kemampuan dia betul-betul lemah, keadaan dia, apalagi dia memiliki anak-anak ya yang membutuhkan. Kalau kita pikirkan dengan pendapatan dia mustahil untuk bisa membayar hutang. Jadi kalau kita ikhlaskan itu akan lebih baik. Dan balasan dari Allah bukan 1 berbanding 1, bukan cicilan, ya. Tapi Allah balas 1 berbanding 700. Allah. Oleh karena itu saya sering berikan, katakan orang butuh pinjaman, kita berikan pinjaman. Kita lihat ternyata dia tidak punya kemampuan untuk membayar. Kan wajar ada saat orang mampu. Kita juga pernah mengalami kondisi keadaan seperti ini. Saya bilang udah saya ikhlaskan, kamu nggak perlu bayar buat kamu. Dia merasa malu. Kita akan berusaha, tidak perlu. Yang Allah gantikan buat saya lebih baik. Yang penting kamu jangan dibebani oleh perasaan berhutang. Begitu dia terbebas dari perasaan berhutang, pintu rahmat Allah akan terbuka bagi kita semua. Daripada kita berharap dari orang yang tidak mampu, lebih baik kita berharap dari Allah yang maha kaya, yang maha kuasa. Idza arada syai'an kalau gaya hidupnya kayak orang mampu. Kadang-kadang hidupnya dia menjaga Dia menjaga diri. Image ya. Benar sih. Artinya bukan berarti dia orang yang berkelebihan. Benar. Tapi kalau dia punya kemampuan dia nggak bayar, maka dia termasuk al-mumatil. Mumatil ini dalam bahasa Arab yang suka menunda pembayaran hutang. Matul ghani dzulmun. Orang kalau menunda pembayaran hutang pada dia mampu atau dia sembunyikan kemampuan dia, maka dia berbuat zalim yang luar biasa. Zalim sama orang yang nolongin dia. Betul. Sedangkan yang membantu tidak akan disia-siakan Allah. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Sudah berbuat kebaikan, dia zalimi, dapat 2 hal. Pertama dia membantu orang dengan tujuan yang baik. Baik itu orang pantas menerima kebaikan tidak, yang jelas kita sudah melaksanakan Bantu. Kemudian dengan kezaliman tadi
dia mendapatkan balasan tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi daripada kita berharap kesel sama orang yang kita berikan kebaikan, lebih baik kita berharap kepada yang Maha Pemurah. Rezeki lebih banyak lagi datang. Pasti Allah gantikan. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ini dari Lutfiah. Singkat saja Ustaz. Kalau kita sumbang ke masjid atau majelis dan minta dibacakan Fatihah atas nama penyumbang dengan maksud menginginkan Fatihah tersebut mengalir untuk mereka yang nyumbang, apa hukumnya Ustaz? Syukran kasiran. Kalau dia berinfak dari uang yang baik, yang halal ya, kemudian kita doakan. Kita doakan agar dia apa? Agar dia mendapatkan apa? Allah mudahkan urusannya, lapangkan juga katakan apa? Hatinya, sehatkan, jauhkan dari penyakit. Ini kan bahagian dari yang Allah perintahkan. Orang yang mengeluarkan sesuatu dalam kebaikan, ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Setelah itu wasalli Alaihi. Selawat dari Rasul, maksudnya doa dari Rasul untuk orang yang mengeluarkan zakat mereka atau infak mereka. Nah, kita doakan. Kalau kita baca Al-Fatihah sebagai pembuka, kan Al-Fatihah ini merupakan apa? Ummul Quran. Dan isinya betul-betul merupakan adab komunikasi seorang hamba kepada Tuhannya. Dia baca Al-Fatihah, setelah itu doakan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu tanpa menyebutkan nama, kita doakan aja agar mereka-mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah mendapatkan ampunan, mendapatkan kelapangan, mendapatkan keluasan, dijauhkan dari penyakit, dan Allah jadikan sebagai bekal baginya di hari akhir nanti. Jadi tanpa harus menyebutkan nama, karena menyebutkan nama dikhawatirkan nanti menimbulkan riya di hati mereka kan. Kita doakan, kecuali kalau ingin mengajak orang lain berinfak. Ada satu orang berinfak untuk perjuangan, lalu kita mengingatkan pada orang-orang, si fulan ngasih sekian di jalan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima, Allah ikhlaskan apa-apa yang mereka keluarkan. Lalu kalian, apa yang kalian akan keluarkan sebagai kontribusi dalam perjuangan? Tapi yang sebaik-baiknya, kita menyembunyikan apa yang kita berikan. Tapi kalau kita tampakkan pun itu merupakan kebaikan. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian nampakkan sedekah itu sebaik-baiknya, artinya perbuatan asal kamu niatkan untuk Allah. Tapi kalau kamu sembunyikan, ya, wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara, kamu berikan kepada kaum fakir, itu akan lebih baik. Balasannya wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan ampuni, ya, bersihkan keburukan-keburukan dosa-dosa kalian. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, kemudian wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Coba surah Al-Baqarah. In tubdus sadaqati fa ni'ma. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi kalau kalian berikan kepada kaum fuqara, ya, dengan menyembunyikan pemberian kalian, ya, itu akan lebih baik. Balasan yang Allah akan berikan kepada kalian. Kemudian Allah berjanji di samping memberikan balasan yang lebih baik, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tutupi keburukan kita dan hapuskannya. Karena kita ini terkadang melangkah menuju kebaikan berat. Karena apa? Karena dosa kita. Dosa kita ini yang menimbulkan apa? Beban berat di atas pundak kita untuk mengerjakan kebaikan. Juga untuk menjauh dari yang mungkar. Tapi dengan kebaikan-kebaikan tadi, Allah ampuni dosa kita, bersihkan kesalahan kita, ringankan beban kita, langkah kita di jalan kebaikan. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan manfaat dari dialog kita pagi hari. Dan apa yang kita sampaikan mudah-mudahan semata-mata dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang akan membuka pintu kabul bagi kita. Kalau tidak, wal'iyadzubillah, sia-sia kita beramal kalau bukan mengharapkan ridha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Terima kasih Ondi dan Mas Algi di meja operator. Ikhwan akhwat, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Al-Bagir Isa Al-Kaf beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.